Nah, kalian yang sudah mendapatkan pendanaan PKMM yang lolos, dinyatakan lolos untuk didanai, itu tentunya sudah sangat paham bahwa untuk PKMM ini membutuhkan mitra yang tidak berorientasi pada profit. Ya. Jadi mitramu adalah kelompok non-profit yang berbasis iptek kekinian. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau mitranya tidak bisa mengikuti pelaksanaan secara daring? Ada juga pertanyaan, apakah boleh hanya dengan SMS dan WA? Itu boleh ya, yang penting daring itu kalian bisa menghubungi si mitra dan mitra bisa menerima apa yang penjelasan dari kalian dan interaksi secara daring itu berlangsung, itu sudah boleh. Walaupun misalnya hanya melalui telepon, melalui SMS, melalui pesan WA atau pesan suara di WA, itu sudah dinyatakan sebagai kegiatan daring. PKMM ini berupa upaya untuk membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya mengatasi buta aksara, dan lain-lain. Jadi mereka akan menerima teknologi yang kalian sampaikan secara daring. Nah, pelaksanaan khusus di 2020, kita tidak tahu bagaimana nanti 2021, semuanya harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, tentu Ibu tahu kalian masih banyak yang bingung dalam pelaksanaannya nanti ya. Bagaimana menghubungi masyarakat yang gaptek? Tadi ada pertanyaannya. Kalau memang si mitramu itu tidak akan bisa menerima seminimal mungkin, misalnya SMS, telepon, dan WA pun mereka nggak bisa, ya sebaiknya diganti saja mitranya. Ya, jangan sampai kegiatanmu tidak tersampaikan. Oke, kita lanjutkan di dalam solusi masalah pada kelompok non-profit. Berbasis iptek ini pelaksanaannya dalam kegiatan daring itu dalam kita garis bawahi dalam perspektif persoalannya, pendekatannya secara daring. Ya, jadi tidak boleh pendekatan interaksi secara langsung. Secara daring yang bagaimana? Yang menggunakan produk digital apapun, ya, apapun. Tidak harus Zoom, tidak harus Webex, enggak harus seperti itu ya. Yang sederhana tadi saya katakan SMS pun bisa. Kemudian strategi pelaksanaannya juga berbasis pada aktivitas interaksi tidak langsung dengan mitra secara daring. Ini sudah kartu mati, tidak boleh diganti-ganti lagi. Gimana kalau misalnya daerah kami masih hijau, Bu? Nggak bisa. Ya. Walaupun daerahmu zona hijau, tetap pelaksanaannya tidak boleh melakukan interaksi secara langsung. Kemudian kalian menerima pendanaan. Ya. Kalau dulu pendanaan kamu boleh membeli bahan, membeli alat, melakukan perjalanan. Kalau sekarang tidak, ya. Kalian bisa menggunakan dana itu untuk membeli paket data, membeli alat-alat terkait, misalnya untuk penyimpanan menggunakan flash disk gitu ya. Kemudian bisa juga kalian gunakan untuk menyusun video. Ya, ya kalau
kalian nggak bisa mengerjakan sendiri, kan bisa minta bantuan orang lain kemudian diupahkan gitu, boleh. Anggarannya digunakan untuk itu. Jadi total anggaran yang kalian terima nanti 4,5 sampai 5 juta. Nah, bagaimana interaksinya? Tadi sudah juga dijelaskan oleh Prof. Fauzi bahwa komunikasinya secara daring. Ya, tadi juga saya jelaskan kalau memang tidak memungkinkan, ya diganti saja mitranya, tapi topikmu tetap yang sesuai dengan proposalmu. Jadi topik dalam proposal tidak boleh diganti, tidak boleh diubah, tapi mitra boleh diganti. Ini salah satu contoh yang diberikan oleh tim. Misalnya topiknya adalah pengelolaan limbah untuk ketahanan lingkungan. Ya. Kalau di proposalmu, kamu akan menuliskan tentang konsep dan desain penanganan limbahnya bagaimana. Kemudian kalian akan membuat produk nyatanya. Kalian akan mencobakan produk itu pada kelompok masyarakat. Kemudian kalian akan melakukan proses pembinaan untuk keberlanjutan program. Nah, ini yang kamu rencanakan di dalam proposalmu. Tapi pelaksanaannya kalian tidak bisa seperti itu. Ya. Pelaksanaannya kalian akan hanya membuat konsep dan desain produk untuk penanganan limbah itu secara virtual. Ya. Kalau memang alat itu perlu bentuk nyatanya, maka kalian bisa cari produk atau alat yang sejenis yang pernah digunakan melalui searching di internet. Ya, bukan kamu cari alat yang ada kemudian kamu berikan ke mitra, tidak. Kamu searching alat sejenis yang sudah digunakan, kemudian itu kamu susun di dalam buku pedoman. Pedoman pelaksanaan program. Kemudian untuk luarannya itu berupa konsep virtual dalam pengembangan alat dan pembinaan masyarakat sehingga mereka bisa mengelola limbah untuk ketahanan lingkungan. Jadi tidak ada kegiatan secara fisik. Ya. Kemudian untuk tools-nya, ya, jadi karena ini daring membutuhkan tools, kalian bisa menggunakan konsep itu bisa kalian buat dengan menggunakan digital software. Bisa menggunakan produk itu bisa dikomunikasikan dengan mitranya secara daring. Jadi produknya tidak kalian buat, tapi konsep produknya atau yang sudah pernah ada itu yang kalian komunikasikan dengan mitra. Kemudian kalian melakukan penelusuran digital tadi untuk mendapatkan contoh-contoh. Nah, kemudian proses pembinaan si si mitra itu menggunakan aplikasi. Berbagai macam sosial media bisa kalian gunakan. Kalau tadi siang saya sempat mendengar ada anak UGM menanyakan apakah boleh menggunakan Instagram. Ya boleh-boleh saja. Semua sosmed bisa kamu gunakan gitu ya. Kemudian format informasinya menggunakan visualisasi digital design, kemudian visualisasi digital profil dan potensinya juga secara digital, tabel dan gambar itu juga bisa menggunakan produk setara sebagai pembanding, kemudian visualisasi digital yang atraktif dan digunakan oleh masyarakat. Nah, ini nantinya kalian susun dalam bentuk video sebagai luaran dan juga ada buku pedoman pelaksanaan kegiatan. Ini contoh transformasi dari PKMM dari fisik ke digital ke virtual.
ya. Produknya itu kalau secara fisik itu ada, kemudian dilaksanakan secara langsung, tapi kalau sekarang kamu hanya membuat video konsep produk dan interaksi sosialnya secara daring. Luaran dari PKMM tadi juga sudah dijelaskan Prof. Fauzi bahwa ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, ada video pelaksanaan program, dan ada buku pedoman pelaksanaan program. Nah, buku pedoman pelaksanaan program inilah yang nanti kalian berikan kepada mitra. Ya. Video pelaksanaan program adalah interaksi kalian secara daring. Laporan kemajuan ini outline-nya, jadi dimulai dari daftar isi, ringkasan, pendahuluan, target luaran, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, potensi hasil, rencana tahap berikutnya, dan lampiran. Ini ada di buku 4. Ya. Satu lagi yang paling penting disampaikan di sini agar nanti penilaian laporan kemajuanmu tidak diberi angka 1, bahwa halaman sampul dan halaman pengesahan itu di-entry ke sistem. Ya, jadi tidak menjadi satu kesatuan dengan laporan kemajuan. Ini penting sekali karena ketika proposal banyak yang gagalnya karena halaman sampul dan halaman pengesahan menjadi satu kesatuan dengan proposal. Ini bobot penilaian. Jadi kalian bisa lihat bahwa bobot tertinggi itu adalah di metode dan hasil yang dicapai. Tadi ada video pelaksanaan program. Ini berisi inti bentuk program beserta tutorialnya, cara pelaksanaannya, klip rekaman dari aplikasi telekonferensi yang kalian lakukan ya, yang kalian lakukan secara daring. Nggak bisa Zoom, nggak bisa Webex, SMS, WA, pesan suara di WA itu bisa, ya asal kamu rekam. Kalau SMS gimana ngerekamnya ya capture aja gitu ya. Jika memungkinkan ditambahkan dokumentasi implementasi oleh masyarakat secara mandiri. Nah, masyarakat pun kalau misalnya dia berdasarkan komunikasi daringnya, oh kami bisa melaksanakan katanya. Ya silakan mereka laksanakan, nanti mereka rekam. Ya. Mereka rekam, mereka kirimkan kepada kalian dan bagian itu menjadi bagian dari videomu. Videomu itu maksimum 5-7 menit. Minimal 5 menit, maksimum 7 menit. Artinya tidak boleh kurang dari 5 menit, tidak boleh lebih dari 7 menit. Videomu diunggah di channel YouTube. Tapi linknya nanti kamu kirimkan ke Simbel Mawa bersamaan dengan laporan kemajuan PKM. Ya. Ini penilaian video pelaksanaan program. Jadi video pun dinilai. Ya. Nilai tertinggi lihat efektivitas pesan yang disampaikan. Jadi bagaimana komunikasi itu terjalin. Ya, itu 35%. Ini contoh buku pedoman pelaksanaan program, belum disusun atau saat ini kalian bebas-bebas saja dalam menulis buku pedoman ini. Yang penting jelas, mudah dipahami oleh mitra, dan mereka bisa melaksanakannya sendiri. Ini contoh pemanfaatan eceng gondok di Desa Sukamaju. Jadi ada beberapa produk ya yang bisa dibuat bagaimana memanfaatkan eceng gondok.
Nah, di dalam buku pedoman pelaksanaannya mungkin dimulai dari bagaimana mengambil eceng gondoknya, bagaimana mengeringkannya, bagaimana mewarnainya, bagaimana membentuknya, itu yang kalian susun di dalam buku pelaksanaan, buku pedoman pelaksanaan. Yang keluaran terakhir adalah laporan akhir. Nah, perhatikan di laporan akhir tidak ada ringkasan. Yang ada ringkasan hanya di laporan kemajuan. Nah, outline-nya daftar isi, tidak ada halaman sampul, tidak ada halaman pengesahan, dimulai dari daftar isi, kemudian pendahuluan, gambaran umum masyarakat sasaran, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai dan potensi keberlanjutan, kemudian penutup, daftar pustaka, lampiran, kemudian penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung kegiatan. Ya. Ini juga bobot-bobot dari penilaian laporan akhir. Oke. Kalian bisa membaca penjelasan lebih lanjut di buku adendum, ya sudah, mudah-mudahan semua sudah mendownload ini. Oke, materi dari saya sekian, Pak Fajar. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima